Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Muhammad Irgi Abdillah Ajar Kasih dengan NIM akhir 52. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah pameran museum virtual mengenai sejarah drama dan teater Indonesia. Baik teman-teman semua, untuk bagian yang pertama mengenai sejarah drama dan teater Indonesia. Pada tahun 1926, drama Indonesia mengalami perkembangan penting melalui karya Bebasari oleh Rustam Effendi, seorang guru dan penyair. Drama ini mengisahkan perjuangan tokoh bujangga untuk membebaskan Putri Bebasari dari Rahwana yang jahat, mengandung simbolisme tentang kebebasan dan aspirasi nasional. Meskipun siswa sudah siap menampilkan drama tersebut, kepala sekolah yang berketurunan Belanda melarangnya karena memahami pesan nasionalisme di balik cerita tersebut. Inspirasi nasionalisme ini juga dipengaruhi oleh perkembangan nasional, seperti perjuangan Mahatma Gandhi dan kemenangan Jepang atas Port Arthur pada tahun 1905. Puncak pengembangan nasionalisme terjadi pada Kongres Pemuda tahun 1928 yang menandai landasan ideologis gerakan nasional Indonesia. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke bagian berikutnya mengenai apa itu teater Indonesia. Teater Indonesia adalah sebuah bentuk seni pertunjukan yang kaya akan sejarah dan budaya. Secara sederhana, teater adalah pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Namun, teater Indonesia memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan teater dari negara lain. Teater Indonesia telah lama menjadi cermin yang merefleksikan perjalanan sejarah dan dinamika sosial budaya bangsa. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga era modern, teater selalu hadir sebagai wadah ekspresi kritik dan aspirasi masyarakat. Melalui pementasannya, teater tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan menginspirasi. Selanjutnya kita memasuki pada bagian apa keistimewaan dari teater Indonesia. Keistimewaan dari teater Indonesia adalah bahwasanya teater Indonesia merupakan salah satu cerminan kelahiran dan pertumbuhan sebuah bangsa Indonesia. Teater Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan sebagai bahasa nasionalis dari negara Indonesia. Bahasa yang digunakan ini menjadi suatu keistimewaan dari teater Indonesia karena dapat dipahami oleh semua kelompok masyarakat Indonesia dibandingkan dengan melihat teater barat dan lokal yang hanya dapat dipahami oleh beberapa kelompok saja di masyarakat Indonesia. Teater Indonesia juga memiliki keistimewaan karena tema-temanya mencerminkan kesadaran, aspirasi, serta visi kebangsaan, mengungkapkan harapan, tantangan, rasa sakit, dan kegembiraan terkait pertumbuhan bangsa. Terlahir dari kebutuhan sejarah, teater Indonesia tumbuh seiring munculnya semangat nasionalisme yang mempersatukan beragam kelompok etnis. Pada bagian selanjutnya, kita dapat mengetahui faktor-faktor dari lahir, tumbuh, dan berkembangnya teater Indonesia. Lahirnya teater Indonesia didukung oleh keragaman budaya dan bahasa dari 300 kelompok etnis yang tersebar di 13.000 pulau dengan populasi lebih dari 179 juta jiwa pada tahun 1990. Keberagaman ini menciptakan kebutuhan komunikasi yang menyatukan sehingga mendorong perkembangan teater Indonesia. Pertumbuhan teater Indonesia didukung oleh keragaman budaya, faktor sejarah, dan munculnya tokoh seperti Rustam Effendi dengan karya Bebasari. Teater berkembang seiring kesadaran nasional, mengekspresikan harapan, ketakutan, dan impian bangsa, serta menggunakan bahasa yang dapat dipahami, yaitu bahasa Indonesia. Seiring pajar nasionalisme, media seperti koran, majalah, dan sastra menjadi sarana untuk mengekspresikan aspirasi kebangsaan. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui kedudukan teater Indonesia dalam sejarah bangsa. Teater Indonesia memiliki kedudukan penting dalam sejarah bangsa sebagai media untuk mengekspresikan kesadaran dan aspirasi nasional. Bersama dengan sastra seperti puisi, cerita, dan drama, teater berperan dalam perjuangan mengubah masyarakat terjajah menjadi merdeka. Teater nasional mencerminkan estetika, humanisme, dan religiusitas yang didasarkan pada kesadaran budaya dan nasionalisme. Baik teman-teman semua, pada bagian ini kita akan diperlihatkan keempat tokoh penting yang berkontribusi dalam perkembangan teater Indonesia. Untuk yang pertama yaitu ada Rustam Effendi. Rustam Effendi lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1903 dan ia wafat pada tanggal 24 Mei tahun 1979. Rustam Effendi adalah seorang sastrawan Indonesia asal Minangkabau dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Keberadaannya dalam khasanah sastra Indonesia cukuplah penting. Semangat perlawanan terhadap pemerintahan penjajah dituangkan dalam penulisan sajak dan drama yang bersifat metaforik dan menjadi pembaharu dalam gaya. Rustam Effendi menjadi tokoh pertama di Indonesia yang membuat naskah drama menggunakan bahasa Indonesia. Karya yang ia tulis adalah Bebasari atau yang diartikan sebagai kebebasan yang sesungguhnya. Karya ini ditulisnya pada tahun 1926.
Untuk tokoh yang kedua yaitu ada Arifin Syahril Nur. Ia lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1941 dan wafat pada tanggal 28 Mei tahun 1995. Arifin Syahril Nur atau lebih dikenal sebagai Arifin C. Nur adalah sutradara teater dan film asal Indonesia yang beberapa kali memenangkan Piala Citra penghargaan film terbaik, sutradara terbaik, dan penulis skenario terbaik. Ia merupakan seorang penulis naskah teater yang dikenal sebagai pengembang seni teater eksperimental. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Willy Bordus Surendra Broto Narendra atau dikenal sebagai W.S. Rendra. Ia lahir pada tanggal 7 November tahun 1935 dan wafat pada tanggal 6 Agustus tahun 2009. W.S. Rendra dijuluki sebagai burung merak. Rendra merupakan penyair, dramawan, aktor, dan sutradara teater berkebangsaan Indonesia. Pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta yang membawa suasana baru bagi teater Indonesia. Namun sejak tahun 1977, ia menghadapi tekanan politik yang membatasi penampilannya. Akhirnya, pada tahun 1985 bulan Oktober, ia memindahkan bengkel teater ke daerah Depok. Tokoh yang terakhir bernama I Gusti Ngurah Putuwijaya. Ia lahir pada tanggal 11 April tahun 1944. Putuwijaya adalah seorang sastrawan yang dikenal serba bisa. Ia adalah seorang penulis drama, cerpen, esai, novel, skenario film, dan sinetron. Putuwijaya juga merupakan tokoh teater dan seorang pelukis. Putuwijaya bergabung dengan bengkel teater pada tahun 1967 sampai tahun 1969. Kemudian ia bergabung dengan teater kecil di Jakarta. Selanjutnya Putuwijaya mendirikan teater mandiri di Jakarta pada tahun 1971. Teater ini dikenal sebagai salah satu kelompok teater tertua di Indonesia. Putuwijaya dikenal dengan prinsipnya bertolak dari yang ada, yaitu menerima apa yang ada dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan bersama. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan masuki mengenai perkembangan teater Indonesia dari masa ke masa. Dalam buku karya Rianti Arno, Jakob Sumarjo membagi teater modern Indonesia menjadi 5 periode, yaitu masa perintisan, masa kebangkitan, masa perkembangan, masa mutakhir, dan masa kontemporer. Yang pertama yaitu masa perintisan, sejak tahun 1885 sampai 1925. Berawal dari hadirnya teater pada kalangan bangsawan, saat itu masyarakat kalangan bawah ikut menggemari tontonan panggung tiruan opera dengan cerita berpusat pada kehidupan raja-raja dengan pakaian gemerlap dan dialog yang dinyanyikan seperti opera pada umumnya. Selanjutnya yaitu pada masa kebangkitan, sejak tahun 1924 sampai 1941. Masa ini berawal dari hadirnya perkumpulan Dardanella yang didirikan oleh A. Pierdro yang menghadirkan pertunjukan berbahasa Melayu rendah. Kemudian, grup teater Miss Ribut, Orion ikut hadir dan sukses pada zaman kolonial di Indonesia. Pada tahun 1926 menjadi awal teater modern di Indonesia dengan ditulisnya naskah teater Bebasari berbahasa Indonesia oleh Rustam Effendi. Yang ketiga yaitu masa perkembangan, sejak tahun 1942 sampai 1970. Pada masa ini, penjajah Jepang datang dan memberlakukan sensor terhadap karya-karya naskah lakon Indonesia. Saat inilah lahir berbagai seniman penulis naskah seperti Usmar Ismail, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Teater ini kemudian berkembang di masa penjajahan Jepang sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah totaliter Jepang. Masa singkat tersebut dilanjutkan dengan pasca kemerdekaan Indonesia dengan didirikannya Akademi Teater Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan ATNI oleh Usmar Ismail, Djaduk Djajakusuma, dan Asrul Sani. Selanjutnya yang keempat yaitu masa mutakhir, sejak tahun 1970 sampai 1980. Pada masa ini lahir teater-teater perintis ATNI seperti teater populer yang dipimpin oleh Teguh Karya dan teater lembaga yang dipimpin oleh Djaduk Djajakusuma. Didirikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1970, Taman Ismail Marzuki menjadi pusat kesenian yang memicu peningkatan aktivitas teater di Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu masa kontemporer, sejak tahun 1980 sampai saat ini. Pada periode ini, para pengarang dan seniman teater telah tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Bersama dengan itu, hadir pula Dewan Kesenian, Lembaga Kesenian, dan Studi Kebudayaan yang berperan dalam mendukung lahirnya tokoh-tokoh teater Indonesia. Adanya Taman Ismail Marzuki juga ikut serta memberikan warna dan corak teater Indonesia. Selain itu, adanya sayembara-sayembara oleh Dewan Kesenian Jakarta juga mencetak generasi-generasi baru teater Indonesia yang tidak diragukan kualitasnya. Perkembangan teater Indonesia melewati sejarah dan perkembangan yang cukup panjang.